Mas ini kan bersama Mas Cahyo ya, Iya. membangun Dalkot Loopgraphers Mhm. gitu. Kalau boleh tahu nih Mas, Mhm. waktu di Dalkot Loopgraphers, Mhm. eee, siapa sih Mas sebenarnya, yang mengidekan, "Oh kita bayarnya harus segini, oh kita, harusnya jalannya seperti ini, jaraknya seperti ini." Ya bahasanya apa ya, kalau Mas Cahyo bilang gentleman agreement-nya itu yang Oh. mencetuskan tuh dari siapa sih Mas sebenarnya? Oh, saya itu sebenarnya sih di Dalkolografer itu hanya sebagai apa ya, yang bukan saya muji diri, tapi banyak inisiatif-inisiatif di Dalkolografer munculnya dari saya. Oke. Contoh yuran. Mhm. Yuran itu, yuran dulu yuran mingguan itu 100.000 Mhm. awalnya. Jadi, kamu bayar yuran 100.000 ketika penjualanmu minimal 1 juta. Oh, Tapi kalau di bawah itu kamu boleh nggak bayar. oke. Tapi dengan catatan lu kamu kasih tahu bahwasanya, "Mas, Bang, minggu ini saya nggak bayar yuran dulu ya karena, pendapatan saya minggu ini nggak sampai 1 juta." Artinya kan gini, dalam sebulan ketika dia dapat 4 juta, dia nyumbang 400.000 kan nggak masalah dong, Betul. gitu loh. Karena waktu itu ketika kita di pandemi itu, eee, penjualan foto lumayan bagus dan memang udah diprediksi, udah, eee, saya selalu memprediksi sesuatu Mhm. bahwasanya teman-teman itu pasti dapatnya segini rata-rata. Karena saya juga menjalani hal yang sama seperti mereka. Mmm, kemudian di walaupun sebenarnya kan kita berembuk nih Mhm sebenarnya, mhm. tapi kadang-kadang ide-ide itu ya munculnya kadang dari ada yang idenya muncul tapi nggak berani mengungkapkan gitu loh. Oke. Tapi sebenarnya kita semua sama gitu loh, sama, tapi memang kadang-kadang kalau nggak ada satu yang berani, "Oh kita bikin ini." Mhm. Ya contohnya ada orang yang sakit aja, harusnya kan kita nyumbang tuh. Ya kalau nggak ada yang ngusulin ya diam semua gitu loh. Ya semua juga kayaknya ada, ya kan ada urusan masing-masing ya, Betul. apalagi, ada keluarga, dia lebih mementingkan keluarga. Ada juga yang bodoh amat gitu loh, yang Mhm. dia dia mungkin, ya saya motret buat cari duit, nggak peduli dengan yang lain gitu loh. Betul Jadi, betul. memang, eee, harus ada yang berani berkorban, Mhm. berani nggak disukai, dan saya memilih itu. Oke. Saya memilih itu, ya artinya yang penting niat saya baik. Mhm. Misalnya yang 100.000 dulu di awal-awal itu mungkin bagi orang berat, Mhm. tapi menurut saya itu salah satu bagian dari komitmen dan tanggung jawab. Karena gini, kita berkumpul tanpa ada tanggung jawab kan ya udah biasa Iya. aja gitu loh. Mhm. Tapi ini kan kamu punya kewajiban, terus kamu dibantu dipromoin, ada yang nanya foto di spot ini, kita arahkan ke kamu. Mhm. Terus, kita punya Instagram yang ada mimin, yang ada Mhm. admin, yang harus menjawab pertanyaan, orang-orang, siapa yang mau trade di sini, siapa yang mau trade di Mhm. sini. Terus yang nge-repost, postingan di IG story, ya kan kita harus kasih dia Bayar, untuk, betul. honornya. Jadi, eee, ya mungkin bagi yang lain ya ada yang berat gitu loh, yang ya memang inisiatif-inisiatif itu bisa muncul dari siapa aja, Mhm. tapi memang harus ada yang berani mengambil keputusan gitu loh. Ya. Nah kalau saya biasanya muncul, inisiatif, saya akan kasih tahu ke Mas Cahyo, "Mas kalau kira-kira begini boleh nggak?" Gitu loh. Eee, termasuk sumbangan itu dulu yang munculnya dari saya gitu loh. Oke oke. Nah, kalau saya kasih pertimbangan, kalau kita kumpulin, eee, iuran, ya pertimbangannya ini, kita bisa menutupi si honor admin, Mhm. ini juga jadi orang anak-anak itu jadi merasa bertanggung jawab. Nah terus, saya itu salah satu yang dulu di awal-awal itu kan,
ada satu namanya Fatur, itu jual foto 50.000 Oke. di Dalkot. Mhm. Nah, kemudian kan saya masuk dengan Mas Cayo itu kan dengan membawa harga 100.000 karena Ya. kan kita diskusi, Mas Cayo juga punya pengalaman di dunia triathlon karena pesepeda waktu itu anak-anak triathlon sebenarnya Hmm. atau anak lari yang dulu eh, dia pengen menantang dirinya sendiri lari ke triathlon. Terus selama pandemi nggak bisa lari, nggak bisa renang, akhirnya sepedaan, Sepedahan, gitu loh. betul. Nah, makanya Mas Jawa bilang, ya udah kita jual 100 saja. Mhm. Nah, saya karena udah tahu ada Fatur di Dalkot lebih duluan dari kami, Mhm. ya saya ajak ngobrol si Fatur. Tur, aku sama Mas Jawa, saya sama Mas Jawa mau trade juga nih di Dalkot. Tapi kami mau jual 100.000 satu foto. Dengan skemanya begini, kalau 3 foto, kalau 2 foto segini, kalau 3 foto segini, 4 foto segini. Menurut lo gimana, Fatur? Eh, Ya udah bang, nggak apa-apa, saya ngikut gitu loh. Ya itu aja saya naikin harga foto, tapi harus izin dulu Izin, sama orang yang betul. sudah lebih dulu di situ. Nah itu yang juga menjadi salah satu komitmen saya, bahwasanya harga foto itu harus kita jaga gitu loh. Karena kalau kita nggak jaga harga foto itu, nanti ada yang jual 100, ada yang jual 25, ada yang jual 10. Satu kendalanya itu ketika beda harga, Mhm. kita akan ditanyain sama orang, Mas, kenapa di sini 50, kenapa di lu 100? Untuk menjawab dan menjelaskan itu aja kalau ada 10 orang yang nanya begitu dalam satu hari kan udah repot kita. Betul. Mending diseragamkan, dia nggak perlu nanya lagi, Mas, berapa harga fotonya? Nggak perlu ada lagi pertanyaan itu. Tapi ketika dia beli foto di kita, dia udah tahu nih, saya beli satu foto 100, dua foto 175, tiga foto 225. Nggak perlu lagi dia nanya kenapa begini, kenapa begitu, Mas. Gitu loh. Nah itu yang kemudian waktu itu kita berkomitmen untuk menjaga harga segitu. Ya. Hmm. Dan saya salah satunya yang kalau dengar ada yang jatuhin harga, saya biasanya datangin. Bukan dalam arti ngusir, tapi Mhm. saya akan tanya, bro, kenapa lu jual segini harga foto? Harga foto lu kenapa segini? Mending lu jual segini, ikutin harga kita, Mhm. tapi naikin ininya, kualitasnya. Kualitas. Gitu Oke. loh. Jadi kalau lu jual segini, nanti akan ngaruh ke semua yang lain gitu loh. Gitu. Dan memang sekarang untuk harga memang di beberapa lomba lari itu susah dikontrol. Nah, itu kemudian juga menjadi tantangan buat teman-teman yang lainnya. Bagi yang lain sih mungkin nggak peduli ya, karena yang penting gue jual segini ya, gue dapat duit ya bodo amat dengan yang lain. Oke. Nah, itu orang-orang yang aji mumpung. Gitu loh. Kalau saya, karena saya udah lama di dunia lari, mengenal dunia lari, Mhm. saya pengen eh, masih bisa bertahan 5 tahun 10 tahun ke depan di dunia konten lari gitu. Oke. Fotografi di dunia lari gitu. Oke. Mas, tadi kan Mas ada nyebutin di 2017 Mas menjadi volunteer dari lomba apa? Nusantaran. Nusantaran dari Purwokerto Purwokerto ke ke Dieng Dieng, ya. Nah, aku mau tahu dong Mas, bedanya dari volunteer sama official. Nah, volunteer itu sebenarnya termasuk official. Oke, terus bedanya apa tuh Mas? Tapi bedanya itu dalam segi pembayaran. Oh. Volunteer itu ada yang kategorinya volunteer tanpa dibayar sama sekali, ada yang dia masuk volunteer tapi bayarnya nggak terlalu banyak gitu loh. Mungkin hanya sekedar dikasih uang bensin atau Jajan lah ya. segala macam. Nah, kala itu memang semuanya dari kita gitu loh. Ya fotografernya yang mengeluarkan biaya ke sana, terus makannya juga dia ini. Tapi kalau untuk lomba-lomba begitu sih mudah-mudahan makan sih aman. Karena kita bisa numpang makan di checkpoint. Biasanya kalau lari jarak jauh itu atau ultramaraton itu setiap 10 kilo ada checkpointnya. Di situ Oh. makanan berlimpah tuh, buah, minuman segala macam, kita bisa numpang makan di situ. Oke. Gitu. Nah, Mas, sebenarnya
untuk apa ya, dibilang, foto olahraga berbayar itu aku sendiri tuh baru denger Mhm. karena pandemi, Mhm. ya kan. Mhm. Karena pandemi terus aku juga kaget nih ada, Iya. apa namanya, setiap kali orang-orang temen aku juga Mhm. kebetulan adalah yang lari gitu, Mhm. ada yang sepedaan juga. Mereka Mhm. bilang, aku nanya nih, "Fotonya bagus, lu bawa fotografer?" Mhm. "Oh enggak, ini mah Mhm. ada ini abang-abang di pinggir jalan, nanti, Mhm. nanti difotoin kita bisa Mhm. bayar." Oh bayar, oke oke. Mhm. Nah, apakah Mhm. itu sebenarnya berlaku dari lama ketika memang sudah ada perlombaan perlombaan tadi Mas bilang udah dari Iya. zaman dulu ya Iya. kan? Mhm. Tapi apakah sebenarnya, apa namanya, habit untuk membayar Mhm. sebuah foto itu Mhm. sudah terjadi dari lama atau ini baru digerakkan? Eee, Artinya perbedaan daya beli ya Betul, dari sebelum pandemi dan selama pandemi dan after pandemi. Sebenarnya untuk jualan foto di lomba lari itu sudah kita lakukan sejak lama. Itu mungkin 2018. oke. Eee, dan Mas Yayo mungkin sebelum-sebelumnya pernah juga di 2017 apa 2000 berapa, tapi waktu itu mainnya nggak seperti sekarang gitu loh. Yang Mmm, beli foto itu cuman orang-orang yang bener-bener kita kenal gitu loh, kala oh, itu. Nah, oke. kemudian masuk 2018 kita lebih mulai masif tuh. Masif main di lomba lari, Mhm. main di lomba triathlon. Nah, kita jualan foto di situ. Kemudian di 2019 berulang lagi tuh ada Jakarta Marathon, terus beberapa lomba-lomba triathlon itu kita datangi, kita jualan foto juga di situ. Tapi minat belinya masih nggak terlalu tinggi gitu loh. Bahkan di salah satu event lari dulu di 2019 itu kita jual foto 25.000 satu foto aja nggak, demand-nya kurang gitu loh. Mmm, Permintaannya kurang. Eh, Ya sekedar menutup eh, uang capek aja, nggak ada untung sama sekali gitu oke. waktu itu. Nah selama pandemi itu kan semua orang susah ya, Mhm, susah, tapi bagi orang-orang yang berduit itu dia nggak ada pengeluaran yang signifikan iya. ya. Makanya kemudian orang-orang yang dulu susah beli foto Mhm. malah beli sepeda yang harganya ratusan Ratusan, juta. betul. Nah, kemudian untuk melengkapi aktivitasnya bersepeda tadi, berolahraga, nah itu akhirnya dia beli foto. Karena Mmm, kenapa? Selama pandemi itu kan dia nggak bisa kemana-mana, aktivitasnya cuma olahraga. Eh, Ya untuk orang tahu kalau dia masih ada ya dia harus posting posting. foto-foto, dia beli foto. Tapi Konten lah memang ya. secara kesadaran masyarakat, kesadaran sport entusias Mhm. terhadap foto, bahwasanya foto itu harus dibayar, memang sudah lebih baik dari sebelum pandemi. Selama pandemi kesadarannya sudah bagus, eh, after pandemi ya udah lebih sadar gitu loh. Karena Mmm, mereka itu sekarang mereka rela berbayar asal ada fotonya oke. gitu loh. Itu yang saya lihat, bahwasanya sekarang itu saya nggak perlu berjuang lagi, bahwasanya saya, Mas Mbak, foto saya itu berbayar gitu loh. Karena dulu waktu awal-awal motret di Dalkot di Agustus September Mhm. sampai Oktober 2020 masih ada tuh yang nanya, Mas, emang fotonya berbayar gitu loh. Oke oke Padahal oke. kita memang cari duit di situ. Iya, Nah, banyak faktor yang kemudian kenapa mereka sadar bahwasanya foto itu berbayar. kenapa tuh? Satu, kami sangat menjaga hubungan baik dengan beberapa teman-teman sport entusias. Mhm. Lewat mereka lah yang menyampaikan ke teman-temannya di komunitas bahwasanya bayar dong fotonya, beli dong fotonya, support dong mereka gitu loh. Karena waktu itu konsepnya kan kita survive. Oke. Kemudian kita menggunakan kekuatan media sosial. Kita membangun narasi. Membangun narasi dalam artian kita bukan bukan
mengobral kemiskinan, tapi kita membangun narasi bahwasanya kami turun ke jalan ini ada sebabnya. Ada orang-orang yang pengen survive, ada orang-orang yang mungkin kelaparan kalau dia nggak motret di jalanan, orang yang di PHK karena pandemi, tapi akhirnya dia turun ke jalan untuk memotret. Nah itu yang kemudian kami bangun narasi itu, tapi sebenarnya kesannya itu bukan untuk mengobral kekurangan kita gitu, tapi lewat itulah kemudian orang-orang semakin menyadari, oh ternyata mereka ini butuh support juga gitu loh. Kemudian ada beberapa teman-teman yang dia upgrade alat, karena lewat alat yang kita pakai itu juga orang jadi sadar kan, oh ternyata dia upgrade alat untuk menghasilkan foto seperti ini. Gitu loh. Makanya kemudian dia timbullah salah satu niatnya untuk menghargai foto itu atau membeli foto itu gitu loh. Oke. Gitu. Jadi sebenarnya bisa dibilang sebelum pandemi ketika lomba lari semua orang itu dapat foto secara gratis free dari penyelenggara dulunya. Oke. Karena banyak penyelenggara dulu menggunakan jasa fotografi itu kayak konsepnya tadi volunteer. Jadi foto dari fotografernya gratis, ya dia ngasih ke peserta itu ya gratis. Gitu loh. Iya, betul. Jadi nggak ada dia mengeluarkan duit untuk fotografer. Bahkan tapi sekarang juga ada dia mengeluarkan untuk bayar fotografer tapi dia tetap kasih gratis gitu loh. Nah sekarang memang ada yang menyediakan foto gratis. Penyelenggara memang ada. Itu kan salah satu bagian dari service dan untuk mendapatkan pengalaman yang terbaik gitu loh. Jadi memberikan kesan terbaik bahwasanya penyelenggara itu pengen saya kasih kamu pengalaman berlari yang bagus dan saya juga kasih kamu foto yang bagus gitu loh. Tapi dengan itu pun tetap aja ada yang beli foto. Oh ya? Untuk saat ini. Untuk saat ini karena kenapa? Orang kan pengen eksis ya, pengen menunjukkan gue udah lari 10 kilo, 5 kilo, 21 kilo atau full maraton gitu. Jadi sekarang itu walaupun ada foto gratis, dia tetap aja beli. Karena dari foto gratis belum tentu juga ada fotonya. Karena kan manusia itu sekarang karena dengan pengennya cepat-cepat, mana yang lebih duluan muncul fotonya itu yang akan dia posting atau akan dia beli. Gitu loh. Orang kan habis ini bahkan sekarang aja orang masih lari masih dia posting IG story. Gitu benar. Tapi Gitu. Mas kan dia beli foto nih. Misalnya saya lari, saya beli foto, saya pengen beli foto. Saya belinya kemana? Ke volunteernya itu atau ke official? Oh enggak dong, ke itu. Sekarang official juga penyelenggara lomba sekarang malah ada yang fotonya harus berbayar. Oh, oke. Tapi memang dari segi penyelenggara kalau dia menjual foto memang tantangannya sangat berat gitu loh. Karena kalau manajemen lombanya nggak bagus, pesertanya akan komplain. Misalnya rutenya nggak steril dari kendaraan tapi disuruh bayar foto lagi gitu loh. Okay. Nah itu akan berat bagi penyelenggara, memang lumayan berat. Tapi selama manajemen race-nya bagus, orang mau kok bayar foto. Yang penting fotonya bagus gitu loh. Nah teman-teman pelari juga bisa beli dari fotografer yang sekarang hampir tiap lomba itu ada memang kayak foto wisuda di gedung-gedung. Jadi cuman kita beda mainnya aja gitu loh. Kalau di foto di gedung-gedung itu kan dia foto terus dia cetak nanti dia cari orangnya dia pasarkan. Kalau ini kan kita mainnya di media sosial. Iya betul. Pakai Instagram gitu loh. Oke, jadi sebetulnya setiap lomba, baik lomba lari atau lomba sepeda, itu selain ada official, selain ada volunteer, ada juga fotografer-fotografer yang memang di situ untuk menjajakan fotonya. Menjajakan fotonya. Oke, ini informasi baru ya teman-teman buat kita yang nggak tahu. Tapi tergantung tempatnya karena
ada lomba-lomba yang memang di area bebas terbatas. Contohnya di wilayah UI itu kan itu wilayah umum terbatas ya. Yeah. Jadi tempat umum tapi ada pagar di bagian luarnya yang menutupi gitu loh. Nah itu area umum terbatas. Itu juga ada beberapa yang memang kita nggak bisa bebas masuk gitu loh. Okay. Nah tapi kalau jalanan umum kayak bener-bener jalan umum punya pemerintah, jalan provinsi, jalan kabupaten atau jalan negara, ya teman-teman bisa motret di situ gitu loh. Karena itu area publik yang memang tidak dibatasi oleh aturan-aturan.